Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hmm. Bu, hari ini Amri diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah, minimal 2 orang atau 3 orang. Jadi hari ini Bu ada jadwalnya. Insyaallah Ada, alhamdulillah. Jadi ini Bu, mengenai wawancara kita hari ini adalah pengambilan dan pengujian keputusan Ibu selama Ibu jadi kepala sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti yang Amri tanyakan sama Ibu mengenai tentang pengambilan dan pengujian keputusan. Ya. Jadi sebelum Amri masuk ke dalam kasusnya, tentu Amri ingin tahu dulu kasus apa saja yang pernah Ibu hadapi selama Ibu jadi kepala sekolah. Bisa Ibu ceritakan sama Amri? Ya. Ini Amri, kasusnya pasti ada. Setiap sekolah pasti ada yang mempunyai kasus. Di antaranya yang baru-baru, yang masih hangat ini, yaitu penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Itu adalah siswa yang mendaftar di situ. Itu sekolah kita terletak di antara dua daerah tingkat 2, yaitu antara Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi. Jadi kebetulan anak yang mendaftar ini adalah orang Kota Bukit Tinggi sendiri dan warga sekolah tersebut, warga dekat sekolah tersebut. Mereka ini pendaftaran sudah diumumkan, dipajangkan di luar. Kemudian mereka mendaftar. Dari pendaftaran tersebut, sebelum kita mendaftar, tentu ada dulu musyawarah dengan panitia pelaksana syarat-syarat pendaftarannya. Yang pertama diantaranya adalah administrasi pendaftaran, yaitu kartu keluarga dan akte kelahiran siswa. Jadi dari situ terdapatlah saat pendaftaran itu ada di antara orang tua wali murid yang mendaftarkan anak-anaknya tidak ada kartu keluarganya. Kartu keluarganya ada, tapi anak itu tidak ada di dalam kartu keluarga. Kemudian akte kelahiran pun tidak ada pula. Jadi untuk itu kami panggillah orang tuanya kembali, yaitu untuk mengurus syarat-syaratnya penerimaan siswa. Akte kelahiran harus ada. Yang kedua, kartu keluarganya juga harus ada. Di mana dia bertinggal? Betulkah dia warga sekitar sekolah kita? Kemudian disuruh orang tuanya mengurus. Dia mengurus itu, kita beri tenggang waktu. Menjelang pengumuman lulus tidak lulus, itu harus pengumuman lulus terakhir, itu orang tuanya harus lengkap membawa akte kelahiran dengan kartu keluarga. Diberi waktu itu. Tapi apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka siswa ini tidak akan diterima. Orang tuanya memohon, anaknya harus diterima juga dulu, nanti diuruskannya. Maka kami mengambil keputusan tidak bisa dibilang demikian. Karena ini data siswa masuk ke data Dapodik. Untuk itu kami berprinsip harus selesai administrasi, lulus administrasi dulu, baru ada ketentuan lulusnya. Gitulah Pak Amri. Wah, ini sangat dilema sekali ya Bu ya, antara pihak sekolah dengan pihak orang tua ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu tadi mengambil keputusan bahwa kita harus berprinsip kepada peraturan yang telah disepakati, gitu kan? Iya. Tentang penerimaan peserta didik baru. Iya, benar. Jadi menurut Ibu itu apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Itu masuk ke dilema etika. Alasannya Bu? Alasannya karena kalau tidak ada akte kelahiran dan tidak ada masuk kartu keluarga, anak siapa itu? Itu tidak jelas identitas siswanya. Berarti Ibu memperjuangkan yang benar dengan yang apa Ibu ya? Yang benar. Sesuai yang benar ya. Iya. Jadi ketika kasus itu datang, bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya dari yang kasus tadi? Ya, Ibu berprinsip demikian. Administrasi harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap, itu menerima siswa
tanpa akte kelahiran bagaimana mengambil keputusan berapa umur siswa? Anak siapa dia? Itu tidak jelas identitas siswa. Itulah kira-kira Pak Amri. Walaupun dia warga sekolah, walaupun dia tinggal di lingkungan Meskipun sekolah. orang tinggal di sekitar sekolah. Tetap ibu berprinsip kepada peraturan. Peraturan. Jadi ketika ibu menghadapi kasus seperti ini, apa tantangannya? Tantangannya ibu hadapi? Tantangannya itu aja, dia memohon nanti diuruskan gitu kan. Yang jelas anaknya terima dulu. Ibu berprinsip, ibu tidak mau dikatakan nanti itu. Syaratnya administrasinya harus lulus. Sama juga dengan untuk ujian CPNS Pak Amri. Syarat-syaratnya di CPNS kan lulus administrasi dulu. Iya, betul. Maka keluar dulu nomor ujian kita. Iya. Jadi kalau tidak mungkin diluluskan saja administrasinya belum lengkap. Gitulah segala sesuatu apapun yang kita ambil kebijakan tentu dengan syaratnya administrasi itu yang utama dulu. Betul Bu, karena kalau kita mendaftarkan anak ke sekolah tentu sesuai dengan prosedur yang telah ada ya Bu ya. Karena sebelumnya sudah disampaikan kepada orang tua ya Bu ya. Walaupun orang tuanya ada masalah di dalam keluarganya. Iya. Karena bapaknya pisah, lupa memasukkan anak ke dalam anggota keluarga. Wah, ini kelalaian dari orang tua. Kelalaian daripada orang tua. Iya. Jadi kan ini kalau dilihat ya yang ibu sampaikan itu kasusnya kayaknya agak berlarut-larut juga ini ya Bu ya. Tidak dalam satu hari ya Bu ya. Tentu apakah ibu membuat kasus ini pakai jadwal Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Iyalah, ditentukan jadwalnya. Bagaimana caranya Bu? Nah, dikasih tengah waktu. Biasanya nih di Capil itu diberi tengah waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu. Maka kami tunggu udah 1 minggu. Karena ada kartu di Capil nanti selesainya 1 minggu begitu kan. Tandanya dia mengurus, ada kartu itu. Kalau tidak dia mengurus berarti tidak ada dia punya kartu. Kartu itu di Capil adalah kartu saat pendaftaran dan penyelesaian, tanggal berapa dia mengurus dan tanggal berapa dia harus mengambil selesai itu. Jadi kalau ada bukti itu maka bisa kita terima. Berarti sesuai dengan diurus dulu ya di Capil ya. Sinkron dengan dibereskan dulu secara administrasi dari Bu ya Bu. Iya. Kemudian Bu, kalau kan tadi udah berbagai cara ibu menyelesaikan masalah, tentu ada faktor-faktor atau orang yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan. Menurut ibu faktor apa yang mempermudah ibu untuk mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah mengambil keputusan ini adalah peraturan. Peraturan. Peraturan bukan karena siapa-siapa yang mempengaruhi kita supaya mudah, enggak. Cuma peraturan. Peraturan itu adalah sudah mengikat semuanya peraturan Kedapodik. Saat memasukkan anak, kita terdaftar Kedapodik, itu sudah lengkap nama anak. Sesuai dengan akte kelahirannya. Dan orang tuanya sudah ada lengkap di situ. Dari yang ibu sampaikan tadi itu, ini banyak juga pembelajaran yang Amri petik dari ibu, bahwa ibu mengambil keputusan itu berdasarkan peraturan yang telah mengikat ya Bu ya. Iya. Peraturan yang udah mengikat. Tetapi kalau seandainya masih bermasalah juga Bu, apakah akan dilibatkan dengan warga sekolah Bu? Atau bermusyawarah dulu? Enggak. Apakah ibu langsung saja ibu menetapkan peraturan yang sesuai dengan peraturan? Kalau ini tidak bisa dimusyawarahkan ini. Jadi ini betul-betul langsung ini. Karena ini administrasi, ini menyangkut administrasi. Bukan karena anak siapa, karena ada siapa. Tapi ini administrasinya itu yang tidak ada, maka tidak bisa diterima. Anak siapa ini? Dasar anak siapa itu harus ada akte kelahiran dan kartu keluarganya. Ini terima kasih Bu. Ya. Ini pelajaran juga nanti buat Amri nanti sebagai calon kepala sekolah Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Jadi ambillah kesimpulan pelajaran dari pengalaman Ibu tadi, bahwa Ibu mengambil keputusan dilema etika ini adalah berdasarkan peraturan. Iya. Oh iya.
ada satu lagi Bu. Kira-kira Bu nanti kan kalau seandainya Amri lulus sebagai CGP Bu, Ya, tentu kan mudah-mudahan. ada arahnya ke jadi kepala sekolah gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Apa nih Bu saran masukan Ibu untuk Amri nanti ke depannya? Yang pertama, Amri harus punya karakter. Karakter itu yang utamanya adalah jujur, kejujuran. Yang kedua, disiplin. Itu termasuk yang apa itu namanya? Apa Pancasila itu? Apa namanya? Profil Pancasila. Profil Pancasila itu. Nah, jadi profil Pancasila jangan dilupakan. Jadi yang utama itu. Jadi di karakter. Jadi Amri pun di dalam segi apapun itu harus memahami tentang peraturan. Yang kedua, segala sesuatu yang harus kita kerjakan, baik PPDB apapun, melibatkan guru, melibatkan masyarakat, itu harus dimusyawarahkan dulu. Musyawarah itu diambil satu mufakat. Mufakat itu setelah diambil, itu harus ada notulen. Nah, jadi notulen itu ditandatangani oleh peserta rapat. Maka setelah terjadi sesuatu hal, tidak ada yang mengelak di situ. Karena di situ sudah ada keputusan kita, begini caranya. Nah, kemudian di dalam rapat itu pembagian tugas masing-masing guru sudah ada. Maka tidak akan bentrok tugas itu. Karena kita sudah meletakkan sesuatu dengan persetujuan. Sudah kita ambil suatu persetujuan. Insya Allah Amri, kalau pandai Amri, pasti berhasil jadi kepala sekolah. Tidak akan berat kepala sekolah. Tidak ada yang mengatakan kepala sekolah itu berat. Kalau kita mengerjakannya dengan apa, tidak sulit itu. Tidak ada yang mengatakan kepala sekolah itu berat sekali. Tidak ada, tidak. Iya. Jadi betul kata Ibu kemarin ini beberapa rekan-rekan juga mengatakan wah jadi kepala sekolah itu berat, susah untuk menghadapinya. Tapi karena Ibu bilang sebagai ternyata kalau kita jalani seperti air mengalir itu nggak akan terasa berat. Nggak terasa berat. Karena kita musyawarah, jangan lupa musyawarah. Dan di situ musyawarah itu juga ambilkanlah rasa kekeluargaan. Jangan merasa bahwa teman itu adalah bawahan kita, ndak. Ajak kita bersama, berkolaborasi bersama. Insya Allah mereka mendukung kita, Amri. Itu yang Ibu rasakan. Kemana Ibu mengajar rasanya, Amri ndak pernah Ibu rasanya merasakan rasa berat, itu ndak ada rasanya. Senang, santai kita, asalkan kita tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah Amri ndak ada. Senang jadi kepala sekolah Amri. Ayo. Ya. Kita cuma mengatur aja, meletakkan sesuatu. Ya, langsung itu aja. Ibu mengajarkan itu, Bapak gini ya. Kalau sudah ada keputusan itu senang, ndak ada apa-apa, ndak sibuk kita. Kalau kita pandai Pak Amri, begitulah kira-kira senang. Mungkin berat jadi guru, mungkin senang jadi kepala sekolah. Nah, cobalah di Amri, yakinlah, semangat. Jangan sampai ada kata-kata bahwa jadi kepala sekolah itu berat. Jalani aja Pak Amri. Ya Pak Amri ya. Ya, ini terima kasih banget Bu. Ini jadi motivasi bagi Amri untuk kedepannya. Karena dengan semangat Ibu, dengan berbagai macam pengalaman, dengan pengalaman yang Ibu share sama Amri, jadi udah mulai berubah pikiran Amri ke depan. Mudah-mudahan termotivasi dengan ucapan Ibu tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana di dalam kehidupan Amri dalam sehari-hari. Jangan menetapkan sesuatu itu jangan dengan ada kata-kata berat. Apabila sudah tertanam di hati kita berat, maka sesuatu yang akan kita kerjakan terasa berat semuanya. Nah, gitu. Apabila kita sudah mengatakan, insya Allah saya bisa. Kalau begitu, lanjut kita jalani saja begitu. Tapi kalau kita sudah mengatakan, wah berat sekali, wah suntuk, wah gitu, pusing segala macam. Kalau udah ada kata-kata yang demikian itu Amri, maka pekerjaan kita agak itu terasa berat semuanya. Iya. Nah, itu caranya Pak Amri. Ya, semangat ya Pak Amri ya. Semangat, mudah-mudahan berhasil ya.
Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya, ya semoga berhasil ya Pak Amri ya. Ya terima kasih ya Bu atas waktunya dengan pembicaraan kita hari ini. Ini Amri merasa enjoy, Ya. mudah-mudahan termotivasi lagi. Ya mudah-mudahan kata-kata Ibu tadi itu menjadi modal bagi Amri untuk kedepannya. Mudah-mudahan Amri lulus sebagai CGP Bu, doakan Ibu. Ya, sama-sama. Amin. Mudah-mudahan berhasil. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Cik baru